Oke, jadi kita udah pakai New Vario 125 yang paling baru ini selama seminggu ya Ria. Ya. Dan ternyata motor ini cocok buat dari mulai anak muda, dari mulai anak SMA, dari mulai jamet sekalipun, bahkan Ojol tuh wah, suka banyak yang pakai. tuh sampai ke Debt collector. Matalang. Bisa nih pakai Bisa. ini. Jadi semua kalangan orang itu bisa pakai New Vario 125 ini. Kenapa bisa begitu? Simak impresinya. Ya, nggak heran motor ini menjadi salah satu yang paling laris penjualan di Indonesia karena harganya cukup terjangkau. Tinggal kalian cicil aja. Ya, selain cicilan terjangkau, motor ini juga punya banyak kepraktisan. Hal ini karena motor ukuran yang nggak terlalu gede, jadi nggak heran kalau semua kalangan juga bisa pakai, dari mulai mbak-mbak ukti, mas-mas tomboy, hingga orang tua kalian. Ya, ngomongin soal kepraktisan, motor ini punya banyak tempat penyimpanan. Bagasi 18 liter, ada kompartemen penyimpanan terbuka dan tertutup. Terus deknya juga rata, sama dia ada gantungan di bagian tengahnya buat gantungin jajanan kalian. Tapi apa iya motor ini bisa bawa barang sebanyak itu? Daripada basa-basi, kita coba aja yuk. Ya, kita lihat bagasinya Vario Street ini. Kapasitasnya sama ya, sama-sama 18 liter. Kita lihat, dia bisa muat apa aja. Bisa muat tas, sendal, sampai jas hujan. Jadi kalau kehujanan, aman lah. Nah, pertanyaannya, muat helm nggak? Sekarang kita coba, apakah bagasi dari Vario 125 ini muat buat masukin helm? Ini kita udah ada helm Halves ukuran L. Kita coba ya. Masukinnya begini. Masuk dengan aman. Jadi kalau kalian masuk mall, helmnya sih aman bisa masuk ke dalam bagasi motor. Jas hujan sama sandalnya gimana? Ya lu tenteng aja ke mall lah. Kalau nggak pakai. Nah, sekarang kita lihat si laci penyimpanan depannya ini bisa muat apa aja sih? Pertama ya, ada buat minuman dulu. Ah, ini gulanya kebanyakan nih. Oh, bukan. Nih ya, kita coba masuk. Masuk ya, aman. Ini 250 mili. Terus kita coba yang lebih panjang coba ya. Lebih tinggi. Dan ini botolnya lebih gede juga. Masuk ya. Nah, yang biasa mungkin kalian suka beli air mineral yang gedenya segini. Coba kita lihat apakah masuk. Nggak masuk. Ini udah paling dalam, udah paling mentok tuh. Tuh nggak bisa. Padahal ini ukurannya masih 600 mili. Selain itu ini juga ada botol lagi yang lebih panjang. Kita coba masuk apa enggak ya. Masih masuk. Jadi bisa dibilang motor ini lebih cocok buat kalian yang ojol tapi suka haus dan suka ngopi-ngopi. Biasanya motor dengan dek rata dipakai buat bawa galon. Kira-kira di Vario 125 ini bisa berapa galon yang bisa kalian bawa? Nah, ini videonya. Nah, sekarang kita bakal nyobain impresinya gimana kalau misalkan dipakai boncengan. Apakah akan nyaman? Ya, ini dia. Kalau Vario 125 yang paling baru ini kita pakai boncengan. Ternyata buat membonceng belakang masih lega loh kursi belakangnya. Buat lu gimana, Ri? Bisa masih ke belakang lagi loh, Ri? Masih bisa nih tuh. Tuh, ya kan? Jadi makanya kita bilang di awal tadi ya, ojol approve. Buat penumpang nyaman itu. Buat penumpang nyaman. Nah, kalau sebuat debt collector bisa nih. Sesama rekan setimnya. Buat selap-selip set. Enak. Ngejar. Oke. Matel. Tuh ya. Terus coba boleh diliatin ambles apa enggak? Ternyata enggak sih, enggak terlalu Suspensinya ya? ambles. Aman kok. Mungkin suspensinya bakal lebih empuk kalau dipakai berdua. Karena waktu kita rasain pakai cuma buat sendiri, keras banget di arena safety ridingnya AHM. Ini lumayan main sih kalau kita lihat nih jok belakangnya ya. Kita coba yang street kali ya, Ria? Oke, Ya, yo. kita coba yang street. Oke. Ya, jadi ini dia kalau kita boncengan pakai Vario Street 125 yang paling baru. Dan ternyata nggak berasa mentok sih kalau dipakai di jalanan yang rusak kayak begini. Tuh ya. Ya, selain itu buat yang drivernya, dia juga stangnya lebih lebar pegangannya. Jadi kalau buat meliuk-liuk lebih enak. Ya, lebih enak kan? Tuh. Lebih nyaman. Jadi lebih gesit kalau pakai stang yang lebar begini. Dan tuh, enak ya kalau dipakai buat jalanan yang nggak rata begini, aman-aman aja kok, nggak mentok, nggak ada gejala mentok. Lumayan tinggi. Lumayan, Oke juga. Dan enaknya ternyata behelnya, nih kalau kalian lihat itu nahan panggul kita. Jadi kalau buat ojek, buat penumpangnya enak nih, bisa senderan nih panggul kita nih.
Jadi ketahan sama behel belakangnya. Walaupun joknya ya khas AHM ya, tipis. Jadi bakal agak panas berasa di bokong kalau misalkan berkendara bersama Vario 125. Kita kiri Pak, Pak, kiri Pak. Ya, oke. Oke, itu penjelasan dari Fahri ya. Kenapa Vario 125 yang terbaru ini cocok untuk banyak kalangan masyarakat Indonesia. Karena mulai dari dimensinya, kepraktisannya, sampai ke daya angkut boncengannya juga enak, masih nyaman buat ojol, bahkan debt collector sekalipun, atau matalang ya. Dan sekarang kita bahas lagi soal kedua motor ini, tipe CBS, ISS, dan tipe yang street. Mungkin kalian akan melihat agak aneh nih, melihat tipe street kok rasanya lebih ke kerbang, kok kayak lebih rame nih bodinya. Karena tipe yang street ini sudah dipasangkan full aksesoris resmi dari Astra Honda Motor. Dan apa aja parts atau aksesoris dari AHM yang dipasangkan ke Vario 125 Street ini? Pertama ada handguard nih ya. Wah, jadi untuk melindungi tuas remnya. Terus ada visor tuh ya. Dan ada cover untuk speedometer. Tambah cover untuk riser stangnya juga nih ya. Yang untuk naked stangnya ini. Dan ada kepet juga nih, karpet untuk dek ratanya. Jadi dikaretin ke cover. Jadi kalau misalkan hujan-hujanan nggak licin-licin banget dek ratanya. Dan tambah lagi ada cover buat radiator. Jadi cuma cover doang dikromin, sama cover knalpot yang cuma ujungnya doang dikromin. Gue kira satu set bakal dikasih satu penutup knalpotnya, ternyata nggak, cuma ujungnya doang dikromin. Udah, itu aja aksesoris yang kepasang di Vario 125 Street ini. Dan kalau kalian penasaran sama harganya, total aksesoris yang kepasang di Vario 125 Street ini adalah 1,3 jutaan rupiah. Lumayan emang, tapi bikin tampilan Vario 125 Street terbarunya jadi lebih gahar, lebih keren ya, lebih maco. Selesai bahas soal aksesoris, sekarang kita bahas soal gimana sih impresi berkendara dengan Vario 125 tipe terbaru ini di jalanan raya langsung, karena di video sebelumnya kita cuma ngetes di sirkuit tertutup doang. Dan sekarang udah ketemu jalanan dengan kondisi aslinya di Jakarta, ternyata sama-sama aja 11-12 sama Vario 125 yang pendahulunya. Karena dari segi mesin cuma lebih ringan 300 gram doang, nggak ada perubahan output mesin sama sekali. Terus dari segi rangkanya juga masih sama, dimensinya juga mirip-mirip, sehingga rasa berkendaranya juga 11-12 sama Vario 125 yang generasi terdahulu. Pun untuk tipe yang CBS ISS ini, perubahan beratnya nggak ada. Cuma yaitu pengurangan 300 gram dari komponen mesin sama swing arm di sampingnya ini aja. Yang total beratnya juga tetap 111 kg, sama persis dengan generasi yang sebelumnya, si Vario 125 ini. Jadi rasa berkendara tetap gesit emang di Vario 125 yang CBS ISS ini. Dan dengan stang yang lebih pendek daripada street, kalian emang bakal lebih pede untuk nyelap-nyelip di tengah kemacetan. Jadi kalau misalkan kalian mesti filtering di antara mobil gitu ya, atau mesti ngelewatin tengah-tengah mobil, atau ngelewatin zigzag tengah-tengah kemacetan, kalian nggak bakal takut stangnya nyenggol samping kiri kanan kalian. Sementara untuk yang tipe street, emang dia lebih stabil berkendara di kecepatan tinggi karena stangnya lebih lebar. Jadi pengendalian kalian ke roda depan itu lebih jejek, lebih enak untuk dipakai kecepatan tinggi. Namun, ya karena stang yang lebih lebar, jadi kalian mesti hati-hati pakai Vario 125 yang street karena takut nemper spion kiri kanan kendaraan kalian. Masuk ke bagian mesin, seperti biasa, khas Honda, dia mesinnya halus dan tenaga sama torsi puncak itu terasa dari putaran bawah sampai putaran menengah doang. 60 km per jam ke atas, dia udah mulai hilang tenaganya. Jadi mesinnya sendiri dapat mengeluarkan tenaga sebesar 11,1 PS dengan torsi 10,8 Nm yang terasa di awal aja. Enak buat stop and go, enak untuk dipakai di dalam kota, tapi udah ketemu tanjakan, udah ketemu jalanan yang lenggang, yang lancar, butuh kecepatan tinggi, Vario 125 ini agak ngempos di putaran atasnya. Bisa emang sampai 80 km per jam, tapi mulai dari 60 km per jam tenaganya udah nggak ada. Lanjut lagi, soal pengeremannya, empuk, enak kok. Tapi ya karena rem belakangnya masih teromol, jadi rem belakang nggak terlalu pakem, dan mungkin sektor pengereman terbantu sama fitur kombi brake system yang dibawa turunan.
ciri khas AHM lagi-lagi. Itu kalau Vario 125 tipe CBS yang ISS. Sementara kalau yang street, kan yang street nambah 1 kilo bang dari yang CBS ISS. Nambah 1 kilo emang dari stangnya yang beda ya, dia lebih lebar pasti lebih berat. Tapi ini aluminium casting dan rasa berkendaranya pun ya selain lebih stabil di kecepatan tinggi dan lebih gesit untuk kecepatan tinggi, namun dari sektor responsivitas mesin, dari sektor pengeremannya 11-12 sama yang tipe CBS ISS. Jadi rasanya walaupun beratnya bertambah 1 kg tetap mirip-mirip sama Vario 125 yang standar sekalipun. Jadi kesimpulannya sebenarnya ya, kalau misalkan Vario 125 CBS ISS itu cocok buat kalian para konsumen-konsumen yang udah dewasa ya, itu cukup untuk punya motor dengan desain yang skutik sporty, compact, praktis, tapi nggak nyeleneh, nggak punya grafis-grafis, desain body yang nyentrik. Sementara kalau tipe street itu cocok buat kalian yang anak muda. Lihat aja tuh, dari tampilan velgnya yang mentereng, dari grafisnya yang berani banget ya, yang nyentrik, sampai ke gaya stangnya yang ngocol. Berasa kan membusungkan dada, ngelebarin tangan. Wah, siap tuh ngajar siapapun di jalanan. Jangan dipakai buat tawuran ya, jangan tolong. Oke. Jadi itu dia konsumen yang cocok untuk Vario 125 tipe CBS ISS dan tipe street. CBS ISS buat kalian yang pengen tampil minimalis, buat mas-mas kantor atau mbak-mbak kantor, atau debt collector yang tidak pengen diketahui sama mangsanya. Jadi diam-diam gitu ngikutin di belakang, cocok. Tapi kalau yang street itu cocok buat para anak muda yang nyentrik, yang gayanya pengen diketahui oleh seluruh masyarakat di jalanan. Terakhir, sebelum ke penutupan, pasti kalian pada penasaran soal gimana sih bang sinar lampunya kalau misalkan di malam-malam atau siang hari kayak gini. Yang pasti siang hari tetap kelihatan ya. Tuh, sein-nya kelihatan. Lampu jauh, lampu dekat juga kelihatan. Tuh ya. Tapi gimana kalau dipakai buat malam-malam? Seterang apa sih? Oh iya, sama satu lagi nih sebelum sampai ke penyebutan harga. Kita pengen tahu nih, pasti penonton juga pengen tahu konsumsi bahan bakar dari Vario 125 yang paling baru ini. Jadi kita udah ngelewatin berbagai kondisi jalan ya Ria. Iya, macam-macam. Sekarang kita cek berapa sih konsumsi bahan bakarnya. Yang satu udah jauh-jauh dari Bekasi, gue sih deket sih, dari cuma Jakarta Selatan aja. Sama Tangsel udah. Ini dia hasilnya. Oke, jadi itu dia impresi kita berkendara dengan Vario 125 tipe terbaru. Jadi yang CBS ISS berapa Ri harganya? Harganya 26 juta lebih 65.000. Cuma lebih 65.000 ya? 65.000. 65.000. Kalau kalian tambah 400-an ribu lagi ya, kalian bisa dapet yang street. Bisa ditambah tuh. Kok lebih mahal guys? Hah? Lebih mahal? Iya, karena dia pakai itu stang yang naked gayanya, jadi nggak perlu capek-capek kalian modif. Tambah lagi dia aluminium casting. Itulah kenapa stangnya lebih mahal, 400-an ribu daripada CBS yang ISS. Itu penjelasan dari pihak Hondanya. Jadi kalau lu sendiri Ri, pilih yang mana nih? Jelas yang ini dong. Kenapa Ri? Iya kan lebih praktis gitu. Oh iya, Cocok. lebih ini ya, minimalis. Minimalis. Ya, tipe yang down to earth. Oh, iya, Bapak Fahri ini. Kalau gua emang lebih suka ini sih, gayanya udah cocok tuh ya kan? Oh, Udah iya. cocok tuh. Ya, kayaknya udah cocok sama Vario 125 Street. Jadi gimana? Kalau kalian cocok sama tipe Vario 125 yang paling baru, yang mana? Komentar aja di bagian bawah. Oke, itu aja dari kita. Gue Bagas Satrio. Gue Fahri. Jika kalian suka dengan konten ini, klik like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max. Dadah!